Kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi di luar saluran normal. Sebelum kita mulai pembahasan, mohon jangan lupa subscribe, like, dan share sebagai bentuk dukungan Anda terhadap pengembangan channel ini. Komunikasi dalam suatu organisasi merupakan proses berulang dan berkelanjutan untuk menyediakan, berbagi, dan memperoleh informasi yang diperlukan. Komunikasi memungkinkan organisasi untuk berbagi informasi yang relevan dan berkualitas secara internal dan eksternal. Komunikasi internal memfasilitasi fungsi pengendalian internal dengan berbagi informasi ke atas, ke bawah, dan ke samping di seluruh entitas. Komunikasi eksternal memungkinkan manajemen untuk memperoleh dan berbagi informasi antara entitas dan pihak eksternal mengenai risiko, masalah regulasi, perubahan keadaan, kepuasan pelanggan, dan informasi lain yang relevan dengan fungsi pengendalian internal. Manajemen mengomunikasikan informasi secara internal agar personel dapat memahami tujuan entitas dan memahami pentingnya tanggung jawab pengendalian internal dalam lingkup tugas mereka. Pengomunikasian informasi secara internal oleh manajemen mencakup kebijakan dan prosedur yang mendukung personel dalam melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal dalam lingkup tugas mereka, tujuan organisasi yang jelas dan selaras, peran dan tanggung jawab manajemen dan personel lain dalam melaksanakan pengendalian, pentingnya relevansi dan manfaat pengendalian internal yang efektif, harapan organisasi untuk mengomunikasikan ke atas, ke bawah, ke samping, dan ke seluruh entitas mengenai hal-hal penting yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, termasuk kejadian kelemahan, ketidakpatuhan, atau kecurangan. Sesuai tema bahasan, poin ini yang menjadi fokus bahasan. Agar informasi dapat mengalir ke atas, ke bawah, dan ke samping dalam organisasi, harus ada saluran komunikasi yang terbuka dan kemauan yang jelas untuk melaporkan dan mendengarkan. Manajemen dan personel lainnya harus yakin bahwa atasan mereka benar-benar ingin mengetahui masalah dan akan menanganinya sebagaimana mestinya. Secara umum, jalur pelaporan yang normal dan rutin sebagaimana diatur dalam struktur organisasi entitas merupakan saluran komunikasi yang tepat. Namun, dalam kondisi tertentu, boleh jadi terdapat situasi yang memberikan sinyal bahwa manajemen tidak memiliki waktu, minat, atau sumber daya untuk menangani masalah yang ditemukan dan dilaporkan oleh personel atau pihak eksternal. Manajemen dan atau atasan tidak responsif, dan saluran komunikasi normal tidak berfungsi atau tidak efektif. Ketika saluran komunikasi normal tidak berfungsi atau tidak efektif, diperlukan saluran komunikasi alternatif yang terpisah di luar saluran normal agar dapat dilakukan komunikasi anonim atau komunikasi rahasia secara aman, seperti hotline whistleblower melalui telepon, email, kotak pengaduan, dan lain-lain. Apa itu whistleblowing hotline? Whistleblowing hotline atau sistem whistleblowing adalah kanal atau saluran di mana whistleblower dapat melaporkan tindakan ilegal atau penyimpangan dalam perusahaan atau organisasi, terutama pelaporan oleh pihak internal dengan identitas pelapor yang bersifat anonim. Sistem ini menerima laporan dan meneruskan laporan tersebut kepada pihak berwenang di dalam perusahaan atau organisasi tersebut untuk ditindaklanjuti. Menjadi pelapor atau whistleblower selalu ada risiko seperti dikucilkan, mendapat ancaman, bahkan dipecat dari perusahaan atau organisasi. Inilah yang menjadi dilema bagi para calon whistleblower sehingga membuat mereka menunda melaporkan atau bahkan sepenuhnya membatalkan pelaporan penyimpangan yang mereka temukan. Oleh karena itu, sistem whistleblowing harus bisa menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan tidak ada tindakan pembalasan atau reprisal.
Mengapa whistleblowing hotline penting untuk perusahaan atau organisasi? Dalam kondisi tertentu, pengendalian internal terkadang tidak cukup untuk mendeteksi tindak kecurangan atau fraud, terutama off-book fraud berupa suap atau pemerasan. Oleh karena itu, sistem whistleblowing atau whistleblowing hotline penting dimiliki oleh perusahaan atau organisasi sebagai sarana untuk melindungi dan mengamankan aset dan reputasinya. Berdasarkan hasil survei yang dimuat dalam buletin GAO Topic of the Month bulan September 2024, ditemukan fakta bahwa jumlah fraud dalam jabatan yang diekspos oleh whistleblower mencapai angka 43%. Ini tertinggi. Kemudian internal audit 14%, manajemen review 13%, eksternal audit 3%, dan sisanya dari sumber lain-lain. Di dalam pendeteksian fraud dari sumber pengaduan sebesar 43%, di antaranya yang terbesar adalah pengaduan dari pegawai, yaitu 52%. Pada tahun 2019, SCFI Indonesia Chapter melakukan survei dengan membuat klasifikasi 13 metode pendekatan dalam menekan fraud, yang hasilnya menunjukkan bahwa whistleblower hotline atau whistleblowing system menjadi sarana pencegah fraud yang cukup efektif dengan skor tertinggi yaitu 22,6%. Ini menunjukkan bahwa whistleblowing system bisa menjadi early warning system terhadap adanya fraud dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Bagaimana supaya whistleblowing hotline efektif? Whistleblowing hotline hanya akan menjadi ornamen dalam perusahaan atau organisasi jika tidak ada dukungan dari stakeholder. Sistem ini akan bekerja efektif jika didukung oleh beberapa hal, di antaranya sistem informasi harus mencakup mekanisme untuk pelaporan anonim atau rahasia, budaya perusahaan atau organisasi yang mendorong pegawainya untuk melapor jika menemukan tindakan ilegal, kebijakan dan prosedur yang mewajibkan semua laporan melalui whistleblowing ditindaklanjuti secara hati-hati dan bijaksana, kebijakan dan prosedur perlindungan pelapor, dan jaminan tidak ada pembalasan atau reprisal. Pelatihan yang efektif bagi pegawai tentang bagaimana whistleblowing hotline beroperasi, bagaimana seharusnya digunakan, dan bagaimana saluran tersebut akan dilindungi agar memiliki keberanian untuk menggunakannya. Menugaskan pejabat dan personil yang tepat dan berintegritas untuk mengelola sistem dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan. Sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe, like, dan share.